Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ezal Gamal Silalahi dari Program Studi Statistika UPBJJ Universitas Terbuka Jakarta dengan nomor NIM 0548555503. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas pertama mata kuliah aplikasi pemrograman R yang juga bertujuan untuk mendukung proses penilaian tugas pertama tutorial saya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kubik dan model regresi linear sederhana menggunakan bahasa pemrograman R. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memahami konsep dasar serta penerapannya dalam analisis data. Baiklah, mari kita mulai tutorialnya. Nomor pertama, buatlah fungsi R untuk menduga parameter regresi dengan input matriks desain X terdapat vektor satuan di kolom pertama dan variabel respon Y. Gunakan formula pendugaan parameternya sebagai berikut. B sama dengan inverse dari perkalian transpose X dengan X dikali transpose X dikali Y. Fungsi regresi manual nomor 1, saya menggunakan contoh satu judul yaitu pengaruh jumlah order makanan online terhadap pengeluaran bulanan. Nah, pada nomor ini, saya akan menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas yaitu jumlah order makanan dan variabel terikat yaitu jumlah pengeluaran bulanan. Untuk nomor pertama, kita akan membuat fungsi regresi manual. Nama fungsinya itu estimate underscore regression, di mana estimate underscore regression ini adalah function dari X, Y dengan ketentuan X as dot matrix X, Y as dot matrix Y, di mana data itu akan diinput menjadi bentuk matriks supaya bisa dipakai dalam perhitungan matematis. Next ada B. B itu adalah nanti solve dari inverse transpose X dikali transpose X dikali sama Y. Solve itu nanti kita akan menghitung inverse-nya. Dan tanda persen bintang persen itu adalah operator untuk perkalian matriks. Selanjutnya ada ketentuan dengan Y underscore hat, di mana X dikali dengan B. Itu artinya kita menghitung nilai prediksi, yaitu pengeluaran yang diperkirakan oleh model. Nanti kita simpan hasilnya dalam variabel Y underscore hat. Dan seterusnya ada return list B underscore UST sama dengan B, dan fitted sama dengan Y underscore hat. Nah, ini penting. Fungsi di R bisa mengembalikan hanya satu nilai. Selanjutnya saya membuat contoh data. Contoh datanya saya namakan dengan set.sheet 2025 dengan banyak observasinya adalah 14. Dan banyak variabel order makanannya yaitu X1-nya dari 0 sampai 13 kali. Selanjutnya ada nilai parameter model yang kita pakai. Kita namakan sebagai beta underscore true C 200,30. Sebagai 200-nya adalah intercept dan 30-nya adalah slope. Jadi selanjutnya kita menentukan Y-nya itu adalah beta true 1 ditambah beta true 2 dikali sama X1 ditambah R norm N dengan min sama dengan 0, SD sama dengan 25. Itu maksudnya kita menambahkan noise acak supaya datanya lebih realistis. Selanjutnya ada Y, di mana Y itu kita tulis round Y1. Fungsi ini digunakan untuk membulatkan angka dari jumlah desimal tertentu. Di sini jadi satu angka desimal. Terus X-nya jadi C bin 1 X1, artinya column bind. Di situ yaitu menggabungkan kolom supaya kolom pertama itu untuk intercept dan kolom kedua itu untuk X1. Jadi nanti hasilnya matriksnya 14 baris 2 kolom. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsinya. Namanya akan jadi fit, di mana fit itu adalah estimate underscore regression X, Y. Ini nanti jadi disimpan di dalam variabel fit. Selanjutnya adalah tampilan hasil dari pemrogramannya. Pertama, kita tulis result dengan list, yaitu BST, sebagai hasil estimasi koefisien regresinya, sama dengan fit access B underscore IST. Beta true sama dengan beta true, sebagai koefisien sebenarnya, yang kita gunakan dengan N sama dengan N, yaitu jumlah datanya. Lalu, kita juga punya X1 dengan X1, yaitu jumlah order makanan online. Lalu Y dengan Y, pengeluaran sebenarnya,
dan ada fit sama dengan s.numeric fit access fitted 1 sampai 10. Ini nilai pengeluaran hasil prediksi modelnya. Jadi kita ambil nilai 10 nilai pertamanya. Lalu function underscore name-nya ada estimate underscore regression yang kita pakai, dan formula underscore use-nya yang nilai B, kita mencari nilai B dari inverse transpose X dikali transpose X dikali Y. Jika sudah selesai semuanya, kita bisa kontrol A, lalu kita klik run. Jika ada kesalahan, kita bisa rapikan dulu kesalahannya, lalu bisa kita klik kontrol A lagi, lalu klik run. Nanti muncul seluruh fungsi regresinya sesuai soal. Selanjutnya nomor 2, diketahui fungsi sebagai berikut. Fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 4X pangkat 2 plus 7. Pertanyaan, buat perintah di R untuk membuat plot fungsi di atas dilengkapi dengan garis sumbu X dan Y rentang X sama dengan min 3,3. Lalu kita buat perintah di R untuk menentukan dua akar persamaan fungsi tersebut. Lalu buat juga perintah di R untuk memperoleh nilai optimum dari fungsi tersebut. Langkah pertamanya kita memasukkan fungsinya dengan membuat fungsi f, yaitu function x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah 7. Selanjutnya kita membuat datanya, yaitu data x dan y-nya. Di mana data x-nya adalah sek dari minus 3,3 dengan jarak antar angkanya 0,1. Lalu nilai y-nya adalah fungsi x itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuat plot, di mana plot ini kita tuliskan dengan plot x, y, type-nya line, color-nya kita pakai dengan pink, line width-nya kita pakai 2, min-nya itu expression dari fungsi x, di mana fungsi x-nya x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah sama 7. Lalu kita juga menuliskan sumbu-sumbunya, yaitu x lab sama dengan x, dan y lab sama dengan fungsi x. Selanjutnya kita tambahkan garis sumbunya, yaitu appline h sama dengan 0, v sama dengan 0, di mana horizontalnya itu y sama dengan 0, x sama dengan 0, dan kita kasih color-nya. Color-nya kita kasih warnanya red. Dengan line type-nya 2, berarti garisnya putus-putus. Setelah kontrol A dan klik run, nanti muncul ada di situ, kita bisa lihat sebelah kanan bawah ada grafiknya. Langkah selanjutnya kita cari nilai dari akar-akarnya dari persamaan ini. Fungsinya masih sama, fx sama dengan x pangkat 3 minus 4 dikali x pangkat 2 ditambah 7. Yang berbeda adalah penggunaan dalam pencarian akarnya. Dalam mencari akar 1 dan 2, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu fungsi uniroot fc min 3,0, dan akar keduanya kita cari pakai uniroot juga, tapi perbedaannya dalamnya, yaitu nilainya yang interval kedua yaitu C2,4. Setelah uniroot dari akar 1 dan 2 ditulis, dimasukkan kodenya, kita bisa blok bagian nomor 2-nya atau bisa di Ctrl A juga, tidak masalah. Lalu kita bisa klik run. Nanti setelah itu akan muncul akar 1 dan akar 2-nya. Lalu ada alternatif lain. Kita bisa menggunakan polyroot dengan C 7, 0, min 41. Fungsi ini bisa mencari akar polinomial berdasarkan koefisiennya. Jadi nanti bisa dapat angkanya juga kurang lebih sama. Selanjutnya yang pertama kita mencari nilai turunannya, yaitu turunannya dari rumus f underscore prime fx function dari x pangkat 3 minus 4x pangkat 2 ditambah 7. Selanjutnya
kita melakukan pencarian terhadap titik ekstrim di mana turunan sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis di situ titik underscore optimum unirut dari f underscore prime C03 akses root. Selanjutnya, saat ingin mencari nilai fungsi di titik tersebut, kita bisa menggunakan nilai underscore optimum, di mana f merupakan titik underscore optimum. Selain itu, kita bisa mencarinya dengan intervalnya itu dari optimize f interval c min 3,3 atau bisa juga dengan optimize function x dikurangi fx interval c min 3,3. Jika semuanya sudah selesai, kita bisa Ctrl A atau diblok jawaban yang diinginkan, lalu bisa klik Run. Nanti muncul nilai optimum dan titik optimumnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari tugas 1 tutorial aplikasi pemrograman R. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.